Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas. Dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum, sebelum minta di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang IKN dan korelasinya dengan saham tentunya. Dan sesuai dengan prediksi orang-orang yang waras ya. Sesuai dengan prediksi warga yang waras bahwa IKN ini mau jadi candi. Emang bener ya. Jadi waktu awal-awal pembangunan IKN itu banyak orang-orang yang waras itu berstatement bahwa IKN ini pasti nanti jadinya ke depannya itu akan jadi candi. Nah, ternyata bener guys. Di sini mulai ada bau-bau candinya guys. Kita lihat di sini ya. Ini berita beberapa jam yang lalu. Ya, ini mungkin udah dari hari Jumat kayaknya ya, ini berita-beritanya. Tapi lagi hot lagi nih guys ya, beberapa jam yang lalu, bahwa IKN anggarannya diblokir. Padahal IKN kan belum jadi. Jadi anggaran kan harus tetap jalan kalau IKN itu harus tetap dibangun kayak gitu. Nah, ternyata diblokir guys. Ya, nggak tahu alasannya kenapa diblokir, atau mungkin memang negara ini udah nggak punya duit kayak gitu guys ya. Saya nggak tahu alasannya kenapa, tapi yang pasti diblokir. Bahkan di sini ada yang mau bikin nih ya, Joko Anwar nih, rencana mau syuting film horor di IKN, luar biasa. Ya udah jadiin semacam kayak tempat syuting kayak gitu guys ya. Luar biasa gitu ya. Ya gitu guys ya, ini fakta ya bahwa berita udah di mana-mana anggarannya kayak diblokir, dan akan berdampak pada apa nih? Tentu aja yaitu yang pertama yang kena dampak adalah saham dari konstruksi. Karena pembangunan kan yang bangun konstruksi kan, perusahaan konstruksi. Tapi kalau pembangunannya stop karena anggarannya diblokir, ya berarti kan berhenti kayak gitu. Jadi ya akan berdampak langsung lah pada konstruksi. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Waktu pertengahan 2024 itu IKN mulai panas ya. Waktu mau kampanye. Waktu mau kampanye IKN dibangun lagi, luar biasa beritanya di mana-mana gitu. IKN dikebut. Di sini nih guys, saya inget banget di pertengahan bulan di tengahan 2024, pertengahan di bulan Juni Juli gitu. Itu IKN dikebut beritanya. Makanya perusahaan konstruksi yang Wika nih guys ya, tadinya drop sekali sampai ke harga 90, langsung naik sampai dengan 480. Nah, itu waktu itu. Yes, waktu mau kampanye. Waktu kampanye lah. Waktu mau kampanye. Mau tagline-nya melanjutkan gitu ya, luar biasa. Wow, orang-orang yang waras pasti, wah ini ada sesuatu nih mau kampanye gitu ya. Yang nggak waras kan, iya aja joget-joget gitu. Nah, kita lihat di sini teman-teman, luar biasa kenaikannya. Dan ya udah, karena ini udah bau-bau, wah ini nggak bener nih. Udah menang, udah jadi, IKN mulai ditinggalkan gitu. Jadi kayak kalau feeling saya ya, kalau penilaian saya secara pribadi ya, kalau salah ya mohon maaf gitu. IKN ini mirip-mirip SMK guys. SMK yang dulu, waktu mau jadi yang dulu gitu ya. SMK yang mobil SMK itu jadiin bahan kampanye, habis itu nggak ada. Mana SMK? Nggak ada. Mobil SMK nggak ada kan. Awal-awal doang, waktu kampanye doang itu digembor-gembor gitu. Nah, sekarang IKN jadi yang sama gitu. Jadi objek kayak gitu guys. Dan sekarang nggak ada IKN guys. Dan kita lihat di sini, ya ini dampaknya adalah ke perusahaan konstruksi yang pertama. Nah, konstruksi apa nih yang terdampak ya? Satunya adalah Wika. Wika ini adalah salah satu konstruksi yang ngerjain IKN. Nah, karena IKN anggaran diblokir, tentu aja sahamnya akan turun. Jadi kalau teman-teman misalnya nih mau trading Wika, mending nanti dulu.
Yang dulu setelah semuanya beres atau mungkin IKN jalan lagi. Mungkin IKN kan sekarang lagi diblokir. Nanti kalau blokernya udah dicabut, mulai jalan lagi, nah mungkin perusahaan konstruksi akan naik lagi. Terus yang kedua adalah PTPP, guys. Nah, PTPP ini juga terdampak dari berita pemblokiran IKN. Dan ini mulai loyo ya, udah dari sini teman-teman. Lihat aja di sini teman-teman. Ini udah mau ATL ya. All time low. Di sini all time low-nya PTPP di 270 dan ini udah mau nyampe, guys. Terus Adikarya. Nah, nah, ini juga sama, mau all time low juga, teman-teman. Apalagi nanti IKN ini beritanya masifnya weekend ini. Ya kemungkinan nanti Senin itu bakal turun lagi nih konstruksi. Wika, Adi, PTPP. Nah, jangan dimasukin dulu nih ketiga saham ini, teman-teman. Terus, kalau perusahaan konstruksi swasta gimana? Kalau perusahaan konstruksi swasta, itu dia kebanyakan nggak ngerjain IKN, teman-teman. Jadi, harusnya sih masih aman. Contohnya apa nih? NRCA misalnya. Ini kan konstruksi nih, punyanya Sandiaga Uno ya. Tapi kena dampak juga ya, dia turun juga sama. Terus, misalnya Jekon. Nah, nih guys ya. Ini juga sama sih, turun-turun juga ya, walaupun nggak secara langsung berhubungan dengan IKN, tetap aja konstruksi ya turun. Jadi ya saran saya sih perusahaan konstruksi swasta BUMN, terutama yang BUMN jangan dimasukin dulu, kayak gitu guys ya, untuk si BUMN. Terus selain konstruksi sama apa aja yang dirugikan, yaitu properti. Properti juga ya guys, ya. Yang kalau saya nggak salah ingat itu properti macam BSDE, SMRA gitu ya, CTRA itu punya lahan di IKN, teman-teman. Jadi waktu IKN mau bangun, itu perusahaan-perusahaan properti besar itu pada ngebeli saham di sana, ngebeli tanah di sana buat ngembangin perumahan. Nah, kalau misalnya ibu kota pindah ke sana, otomatis kan banyak orang yang akan hidup di sana dan mereka akan beli rumah, guys. Nah, jadi pengembang properti itu mau ngembangin lahan-lahannya. Jadi dia beli tuh lahan-lahannya di sana buat persiapan untuk mengembangkan real estate perumahan gitu ya, macam kalau di sini jadi kayak BSD City kayak gitu guys ya, Sumarekon kayak gitu. Nah, ini udah persiapan tuh perusahaan properti di sana, udah istilahnya udah investasi lah, dia ngebeli lahan di samping IKN seperti itu. Nah, kalau misalnya IKN-nya batal, nah jadi hutan lagi dong. Jadi tadinya udah diprediksi, oh mau cuan nih di sana nih, mau bikin perumahan, orang-orang pada pindah ke sana, orang-orang pada beli rumah di sana, nyatanya IKN-nya selesai, batal gitu ya misalnya, atau ditunda, diblokir seperti ini, ya tentu aja cuannya jadi ketunda kayak gitu. Jadi akan berdampak negatif juga ke properti. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Apa nih? Ya salah satunya BSD ini yang investor terbesar ya di sana. Ya ini udah turun guys. Sama aja ya, udah di bawah banget nih juga BSD. Tapi kalau untuk properti ini nggak serta-merta kerjaan di sana ya. Di sini kan masih banyak kayak BSD itu kan di sini proyeknya masih banyak di Jawa kayak gitu, Jawa, Sumatera gitu masih banyak. Nggak kayak konstruksi. Kalau konstruksi kan dia pekerjaan utamanya untuk yang sekarang kan di IKN kayak gitu guys ya, yang paling gede. Jadi akan kedampak langsung banget kalau yang konstruksi, yang BUMN tadi. Kalau yang properti ya kerjaan yang nomor 2 atau yang nomor 3 mungkin di IKN seperti itu yang kena kayak gitu. Jadi yang utamanya sih harusnya sih masih aman, kalau masih agak aman lah kalau properti. Tapi ya kalau misalnya teman-teman dapat sektor lain yang lebih bagus ya properti bisa di wait and see dulu lah, atau mungkin cicil kalau mau cicil dikit-dikit kayak gitu. Di sini untuk SMRA juga. Tuh, udah pada di bawah ya, sama aja gitu ya. Sama kayak properti ya tadi saya sebutin ya. Jadi cuan mereka jadi tertunda, mungkin kalau IKN-nya tertunda ya mereka jadi tertunda seperti itu guys. Tapi kalau misalnya IKN jadi, teman-teman, perusahaan-perusahaan properti ini mungkin bisa ATH lagi. Ya karena mereka beli tanah di sana murah, terus dijadiin perumahan, jadi ibu kota negara gitu ya. Nah, harganya pasti jadi 10, 20, 30, 40, 50, 100 kali lipat mungkin. Ya, kalau itu beneran jadi ibu kota negara dan orang-orang pada pindah ke sana, jadi di sana jadi populasinya jadi padat gitu ya di daerah IKN, dan perusahaan-perusahaan properti ini dia jual rumah dan laku, harganya pasti berkali-kali lipat karena mereka belinya hutan terus jadiin perumahan kayak gitu. Nah, mungkin bisa ATH lagi kalau jadi nih perusahaan-perusahaan properti. Jadi istilahnya ya masih gambling lah sebenarnya kalau teman-teman itu investasi di properti.
yang berhubungan dengan IKN, masih gambling banget. Karena IKN ini juga masih belum jelas beneran atau enggak, atau cuman jadi bahan kampanye ya macam SMK. Ya kalau misalnya nggak jadi ya rugi. Kalau misalnya jadi bisa untung sangat besar kayak gitu ya. Mungkin itu yang digamblingkan oleh bos-bos konstruksi, bos-bos properti nih guys. Yang mereka beli lahan di sana seperti itu. Jadi ya nunggu dulu aja teman-teman ya. Nunggu IHSG membaik maybe untuk masuk ke properti. Kalau konstruksi mending jangan dulu. Guys ya, jangan dulu. Takutnya Wika balik lagi di bawah 100 kan. Ngeri juga gitu guys ya. Tapi kalau properti, karena memang mungkin IKN ini ya nomor 2 atau nomor 3 yang mereka kerjakan, di sini kan masih banyak gitu ya proyeknya, jadi masih agak aman lah daripada konstruksi yang mungkin bisa dicicil lah kalau udah sangat murah gitu untuk valuasinya, teman-teman ya. Nah itu guys ya, untuk pembahasan tentang IKN diblokir, dan ya bau-bau candi ini udah mulai kerasa, kecium ya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.